Masih kuatkah menghadapi mahasiswa sekarang tuh lagi cerdas-cerdas tuh dengan aplikasi apa namanya Chat GPT itu loh Mas. Ya, kalau untuk sekedar reference nggak apa-apa, tapi untuk produksi karya ilmiah dia ya mungkin perlu kita cek juga. NGO ini jadi lahan yang basah, kemudian riset itu punya sisi aplikatif gitu. Iya. Menurut Mas Udan gimana nih Mas? Nah itu yang Silahkan masuk, Anda di Cerdas Cerita dari kelas. Selamat datang kembali di Cerdas bersama saya Oka Golbertus, masih jadi tuan tanah di Cerdas teman-teman. Dan hari ini kita akan ngobrol soal NGO, bukan NGO ya, magang di NGO tepatnya. Dan saya coba searching sebelumnya. Sebenarnya sekarang itu mahasiswa tidak terlalu susah kalau mencari tempat untuk magang. Kita cuma ketik kata kunci aja gitu di internet, magang di NGO itu semua keluar. Mulai dari NGO lokal sampai NGO nasional sampai internasional semua tersedia begitu. Dan seingat saya waktu kuliah magang itu jadi semacam mata kuliah pilihan, mata kuliah wajib gitu ya di semester 7 kalau tidak salah. Dan ya kita punya kebebasan untuk mencari tempat magang yang mungkin cocok dengan basic perkuliahan kita begitu. Dan hari ini kita akan ngobrol soal penting gak sih atau masih relevankah magang di NGO. Dan sekarang kita sudah hadirkan langsung, kita boyong langsung dari Universitas Amikom, Pak Muhammad Zudan ya Mas. Iya. Oke. Apa kabar Mas Zudan? Saya enaknya panggil Mas Zudan. Apa kabar Mas? baik, kabar yang baik, alhamdulillah baik. Gimana Mas? Masih kuatkah menghadapi mahasiswa sekarang tuh lagi cerdas-cerdas tuh dengan aplikasi apa namanya Chat GPT itu loh Mas? Iya. Gimana? Nah kalau sekarang mahasiswa itu kreatif, tapi kreatifnya itu ya bisa memanfaatkan semua aplikasi Oh iya. yang model kayak GPT ya. Chat GPT untuk Ya. kalau untuk sekedar reference nggak apa-apa, tapi untuk produksi karya ilmiah dia ya mungkin perlu kita cek juga dengan benar. aplikasi Ya, lagi, ya. dengan aplikasi Turnitin. Nah Ya. jadi kalau cara untuk mengecek apakah itu produk otentiknya mahasiswa atau bukan, kita juga punya caranya gitu. Jadi makin banyak semacam penyedia kemudahan buat mahasiswa gitu seperti aplikasi berbasis artificial intelligence gitu, tapi kampus juga punya cara gitu supaya jangan sampai ini jadi plagiarisme gitu, jangan sampai. Oke, tapi kali ini kita tidak akan ngobrol soal ChatGPT gitu. Kita akan ngobrol soal penting tidak magang di NGO. Kebetulan Mas Zudan ini kaprodi di Universitas Amikom, kaprodi ilmu pemerintahan ya. Iya. Terus kepala Des Timor Leste di Yayasan Satu Nama. Kita tangan dulu untuk Mas Zudan. Ini dua job yang sangat berat dan kelihatan Mas Zudan sangat bersemangat untuk menjalaninya. Oke, kita pertanyaan yang pertama aja Mas Zudan. Mungkin di dunia perkuliahan ya, ketika jadi mahasiswa begitu, magang itu menjadi salah satu kewajiban buat mahasiswa. Sebenarnya kalau kita lihat ya misalnya di kampus, ketika kita bikin laporan, misalnya saya dulu ya teman-teman, sobat cerdas, tujuan magang adalah mendekatkan ilmu-ilmu di dunia kuliah dengan dunia kerja begitu. Tapi menurut Mas Zudan begitu, ada alasan lain yang mungkin orang belum tahu gitu, kenapa magang itu penting buat mahasiswa begitu, khususnya magang di NGO mungkin. Nah kalau hari ini magang itu menjadi salah satu media pembelajaran yang cukup strategis ya, karena memang kurikulum kita mengadopsi kurikulum merdeka, yang artinya mahasiswa itu boleh belajar apa aja yang dia pilih, yang dia sukai, lalu belajar di mana dan metode belajarnya apa. Nah ini sebenarnya salah satu konsep kampus merdeka. Nah hari ini mahasiswa untuk istilahnya magang hari ini justru salah satu menjadi pondasi penting untuk kampus merdeka belajar ini, karena salah satu tujuannya kampus merdeka itu mengkaitkan dunia kampus dengan dunia industri kalau bahasanya, tapi sebenarnya kalau dunia kerja. Nah magang ini menjadi menarik karena apa? Pertama di situ menjadi ruang exercise ya, atau ruang latihan begitu Mas. Atau dia menguji teori, menguji skill yang sudah diajarkan di kampus, dan kemudian membangun trust atau profesionalisme dari hasil keilmuan yang dia dapat di kampus seperti itu. Jadi kan langsung kan sama usernya gitu, misalnya di NGO gitu. Itu kan menjadi cukup menarik ya, karena apa yang dia dapatkan di perkuliahan itu dia harus langsung aplikasikan gitu. Tapi kalau secara spesifik Mas, misalnya kayak aku komunikasi ya, biasanya komunikasi terus kemudian
tidak semua orang juga kemudian pas magang gitu pilihnya ke NGO begitu. Seperti saya waktu itu pilihnya ke NGO. Sebenarnya untungnya atau kemudian aspek lebihnya begitulah, ketimbang mungkin kita tidak menilai bahwa magang di tempat lain itu nggak bagus lah. Tapi di NGO itu sebenarnya punya kekhasan apa gitu? Nah, yang pertama soal kok NGO memang harus memberikan informasi juga ya, karena ada bidang-bidang kerja yang selama ini mungkin mahasiswa tidak tahu. Taunya soal hanya korporat perusahaan, hanya pemerintahan. Padahal ada kerja-kerja yang di dunia luar itu ada namanya NGO. Nah, mungkin informasi aja yang mungkin dulu KOK belum dapatkan aja. Oh iya benar. Karena informasi NGO biasanya dari mulut ke mulut gitu, bukan dari informasi kemana. Bisa nggak kerja di NGO itu atau itu. Yang kedua itu mahasiswa nggak ada jaringan di situ, sehingga dia bingung soal NGO itu apa gitu. Padahal kerja-kerja NGO itu sebenarnya kerja-kerja juga profesional, dan kerjanya itu tidak hanya lokal tapi juga internasional. Kayak saya nih kerja NGO tapi kerja saya di Timor Leste. Bayangkan aja itu. Keren kan? Saya kerjanya di Timor Leste. Kita kantornya Indonesia tapi pekerjaan di Timor Leste. Dan terus saja itu challenge ya, asik buat anak muda hari ini. Jadi istilahnya NGO itu kerjanya borderless, jadi dia nggak hanya kerja di Indonesia tapi juga kerja-kerja di luar negeri, seperti yang di satu nama ini kita punya DEX namanya Timor Leste. Jadi banyak bidang, nggak hanya bidang-bidang yang sifatnya serius kayak politik, pemerintahan gitu enggak ya? Tapi juga ada hal ekonomi, ada bahkan hal yang sifatnya teknis, lingkungan. Nah, hampir semua jurusan itu ada di NGO, karena NGO dulu selalu diidentikan dengan demonstrasi, lalu kemudian NGO yang sifatnya itu anti pemerintah, karitatif atau apa gitu. Tapi tidak, NGO itu sebenarnya kerja-kerja yang dia pertama mengerjakan apa yang belum dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan. Yang kedua, dia melengkapi dunia yang belum dikerjakan banyak orang gitu. Misalnya di satu nama ini Mas. Kita juga ada soal di samping isu demokrasi, isu politik, pemerintahan, tapi juga ada mengerjakan isu-isu yang sifatnya sosial banget atau ekonomi banget. Sosial misalnya merawat ODGJ. Nah, itu kan hal-hal yang di luar mainstream yang benar, Mas. Realita itu ada. Nah, NGO melakukan itu. Soal lingkungan misalnya mengolah hutan, kita juga ada. Ya kan, tidak harus ilmu sosial kan itu. Banyak juga yang dari psikologi kita atau di UDGJ itu, atau yang anak-anak teknik lingkungan yang mengolah hutan. Lalu kemudian banyak juga yang mengerjakan livelihood di Papua. Nah, itu kan butuh anak-anak ekonomi juga kan, itu banyak juga. Belum lagi kan soal teknologi yang kita adopsi yang untuk pengembangan program. Nah, artinya NGO, kacamata NGO hari ini udah beda dengan zaman-zaman transisi kemarin, zaman itu. Jadi memang teman-teman sobat cerdas, jadi sebenarnya NGO mungkin seperti saya dulu kasusnya ya, itu mungkin belum banyak mendapat informasi soal magang di NGO, tapi sebenarnya pekerjaan dan aktivitas di NGO itu banyak dan lengkap sekali, dan ya semua jurusan kayaknya bisa terserap di sana begitu. Tapi saya punya pengalaman yang agak berbeda, Mas Sudan. Gimana? Waktu itu setelah saya magang, saya kemudian kerja di satu nama. Ada beberapa teman-teman dari salah satu kampus swasta ya, kampus negeri swasta saya lupa, tapi kita tidak boleh sebut kampusnya ya. Beberapa teman-teman begitu kayak kurang aktif, kemudian kurang terlibat begitu. Mungkin kita langsung menjudge bahwa itu masalah pribadi, soal ya itu kemauan mereka aja begitu. Tapi sebenarnya ada faktor apa yang kemudian perlu mendukung atau bisa jadi yang mempengaruhi sehingga anak-anak itu ketika mahasiswa itu sampai di tempat magang kok nggak mau nimbrung atau nggak mau terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan di sana begitu. Nah, pengalaman kami yang sudah kami lakukan ya, kami kan juga, saya selaku kepala Diksi Timor Leste, tapi saya sebagai Kaprodi, jadi benar, Mas. bagaimana caranya mengengagement mahasiswa agar dia aktif saat magang. Nah, salah satunya kan magang itu masuk kurikulum tuh, masuk mata kuliah kurikulum. Dan dia harus dari kampus itu mengajukan proposal dulu ke tempat magang, mitra kerja atau misalnya NGO atau pemerintah atau perusahaan. Nah, di proposal itu salah satu targetnya adalah mahasiswa harus mengerjakan kompetensi yang dia lakukan. Harus ada kompetensi-kompetensi yang dia punya, yang itu sudah ditentukan sama prodinya ataupun dosen pembimbing gitu. Harus ada itu seperti itu. Lalu kemudian harus juga
komunikasi dengan mitra magang. Mitra magangnya untuk mendapatkan informasi pekerjaan-pekerjaan apa yang nanti bisa sesuai dengan program. Jadi mahasiswa tetap bawa program dari kampusnya, biar antara keilmuannya dengan tempat magangnya itu bisa nyambung. Pada saat yang sama dia pastinya di situ juga akan ada order pekerjaan sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi memang ada dua itu, sehingga ketika dia datang di tempat mitra magang itu dia nggak merasa kehilangan job, bingung gitu. Dan harus ada timelinenya, targetnya, outputnya. Nah harus dikontrol juga sama dosen pembimbing. Nah, tempat kami ada dosen pembimbing, ada pendamping lapangan. Nah pendamping lapangan itu memang hasil kesepakatannya antara prodi dengan mitra magang gitu. Misalnya ada mahasiswa magang, kebetulan misalnya dia pengen tentang isu-isu demokrasi, tentang pemerintahan atau politik, otomatis dari pihak sana harus meminta salah satu pendamping lapangan yang dari mitra ini, sehingga dua pihak ini saling mengawasi. Jadi ada kontrol dalam arti untuk monitoring dan evaluasi pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi memang itu kontrol bersama begitu ya, dari kampus terus kemudian pihak mitra magang itu, sehingga mahasiswa itu tidak merasa ditinggal gitu. Dan kemudian ketika magang mereka mendapat sesuatu yang penting buat bekal mereka gitu ya. Jadi ya saya punya motivasi ketika magang untuk dapat ini tercapai begitu. Kalau tidak ada kontrol kan susah juga gitu ya Mas ya. Saya beberapa waktu lalu Mas itu sempat ngobrol dengan salah satu dosen gitu. Itu kita kembali flashback soal ChatGPT tadi Mas. Wah sekarang ini kan mahasiswa akhirnya misalnya magang di satu nama, ketika aja tuh bikin laporan magang di satu nama, bisa jadi semua keluar gitu ya kan, kemudian secara terbantu. Tapi saya melihat hal lain gitu Mas. Itu soal teknologi saja gitu, soal teknologi, soal kita memanfaatkan itu. Tapi paling penting bahwa NGO menurut saya secara pribadi itu jadi lahan yang cukup basah begitu. Kan sekarang tuntutan di kampus itu harus banyak riset ya Mas ya. Menurut saya NGO ini jadi lahan yang basah, kemudian riset itu punya sisi aplikatif gitu. Menurut Mas Udan gimana nih Mas? Nah itu yang ditekankan di kampus Merdeka seperti itu. Kenapa? Salah satunya kampus harus dekat dengan dunia industri. Dunia industri maksudnya ya kayak NGO, kayak pemerintahan, dunia yang kerja gitu. Artinya kampus menjadi solusi sosial juga. Kan yang dicari itu sekarang kurikulumnya juga namanya OBE ya, yang ditekankan itu outcome based education, pendidikan yang berbasis dampak. Nah yang dikejar itu dampak ini, bukan administratif lagi. Kalau administratif kan tinggal kita di belakang laptop gitu aja bisa, tapi hampir semua ilmu bidang itu harus berdampak. Nah harapannya di kurikulum Merdeka magang kayak misalnya kayak NGO itu sumbernya ilmu sebenarnya, karena kita langsung aplikatif. Misalnya apa, mau riset tentang pemerintahan, satu nama punya daerah atau program tentang pemberdayaan masyarakat desa di Sumbawa. Tentang politik, kita mengolah partai politik yang langsung bersentuhan dengan partai politik, kebutuhan mereka apa, kebutuhan taktis, dan itu tadi pemerintahan ya. Lalu kemudian apalagi soal kesehatan jiwa, langsung kita bahkan punya pasiennya juga kita. Nah, kalau artinya kita itu kalau di NGO kita itu langsung berhadapan dengan realita ilmu yang mau kita riset. Jadi akses data itu nggak susah. Mau bidang hutan, kita langsung punya pendampingan hutan di Jambi. Mau bidang apa lagi? Nah, livelihood tentang ekonomi langsung di Papua, tentang Papua kita punya. Nah, yang terakhir itu saya dengar di Sumba Mas ya, apa pemerintahan desa, pemerintahan digital. Benar. Salah satunya pengembangannya ke arah sana gitu. Nah, digitalisasi desa. Nah, kita juga punya program di situ ya. Jadi artinya kita sangat terbuka. Nah, kelemahannya di NGO kita mungkin banyak aksi, nah tapi kurang ada penulisan. Nah, teman-teman akademisi ini yang harus membawa pengalaman kita ke publik melalui jurnal atau apa, ini yang menarik. Jadi memang harus klop. Makanya harapannya itu kan Kampus Merdeka itu mendekatkan berbagai pihak dan kolaboratif lah bahasanya. Sekarang tuh kolaborasi gitu. Teorinya kolaboratif, bukan kompetitif ya. Kalau kompetitif itu ilmu nggak dapat gitu. Kolaboratif, dunia kampus, dunia NGO, dunia pemerintah ataupun usaha harus satu sama lain punya kelebihan kelemahan, harus bersatu gitu. Jadi semua juga agen ilmu pengetahuan gitu. Ya, benar. Istilahnya
kampus juga dia yang selama ini melakukan riset, NGO yang punya gudangnya Ya. praktis gitu. Jadi dapat semuanya gitu. Dan itu pengayaan, kita ngupdate selalu gitu. Jadi benar teman-teman yang mungkin kadang ya di semester akhir biasanya tuntutan mau tesis atau skripsi itu harus tulis untuk riset dan kemudian dipublikasikan di jurnal-jurnal terpercaya, dan kadang kita bingung mau riset soal apa gitu ya Mas ya. Yeah. Dan ya sebenarnya di NGO seperti Satu Nama itu kita punya semacam lahan data yang sangat banyak gitu ya Mas ya. Dan saya tuh pernah ingat ketika saya magang waktu itu Mas, ada salah satu pekarya yang cukup senior di sini bilang begini Mas, kerja di NGO itu yang paling penting itu ide Mas, ide yang kreatif gitu. Apakah memang itu jadi salah satu tuntutan kalau buat orang-orang atau mahasiswa yang mau magang tuh harus datang dengan ide-ide yang kreatif, atau sebenarnya ya mereka cukup bawa apa gitu Mas? Memang untuk mahasiswa magang tuntutannya nggak seperti yang para pekarya yang di NGO ya, beda. Kalau NGO kan harus punya ide yang bagus, kemudian perencanaan yang bagus, lalu soal pengetahuan tentang manajemen project sampai budgeting, sampai detail, sampai implementasi di lapangan, komunikasi dengan pihak lain, membangun jejaring, itu harus itu NGO ya. Tapi kemudian kalau mahasiswa datang, ini sebenarnya hanya membantu sebagian kecil daripada pekerjaan besar NGO. Jadi tidak usah pernah takut. Tapi di situ teman-teman mahasiswa bisa belajar banyak gitu. Belajar banyak proses bisnis yang ada di NGO. Maksudnya proses bisnis itu proses pekerjaan gitu loh. Misalnya dia pengen bantu di soal apa ya, misalnya mengenai media gitu, pengembangan konten media. Tapi dia di bawah bidang misalnya lingkungan atau kehutanan. Nah, tapi juga dia harus belajar soal isu kehutanan kan. Nah, di situ isunya dapat gitu. Nah, itu bisa menjadi bahan skripsi nanti gitu. Atau dia mungkin membantu di bidang pemerintahan dan politik gitu. Dia mungkin membantu hal-hal yang sifatnya bagaimana dia membuat sebuah perencanaan pemerintahan gitu. Pada saat yang sama di situ dia juga belajar bagaimana proses perencanaan pemerintahan itu seperti apa gitu. Jadi hal yang cukup menarik gitu. Jadi tidak hanya bekerja teknokratis yang seperti sesuai yang ya memang kewajiban yang ada di proposal itu yang diajukan dengan kesepakatan dengan mitra magang harus dikerjakan, yaitu harus tuntas gitu. Pada saat yang sama mahasiswa bisa mengeksplor yang lain. Di situ diskusi soal isu skripsi. Karena kelemahan mahasiswa itu kadang-kala banyak teori tapi kurang fakta dan kurang isu. Jadi cuman ngawang gitu. Nah, harapan saya dulu sih. Teorinya bagus. Tapi ngawang itu kayak dia nggak punya basis data, lalu nggak punya sebuah fakta gitu. Nah, ide kasus ataupun hal yang sifatnya kasuistik. Nah, NGO ini kan ngupdate selalu kan ini. Benar, Mas. NGO itu ngupdate gitu. Bahkan kita isu itu mengupdate dan kita mengawal semua isu-isu yang ada di isu sosial, isu pemerintahan, bahkan isu ekonomi, kita itu selalu ngupdate gitu. Jadi memang tidak kemudian ketinggalan, karena kita tugas NGO itu menjawab masalah yang berdampak pada sektor-sektor itu gitu. Jadi saya jadi ingat buat sobat-sobat cerdas, saya dulu juga ya bahan skripsinya dari sini gitu. Karena saya ngobrol dengan pekarya-pekarya di Satu Nama, akhirnya ketemu ternyata bisa ya. Walaupun saya dari komunikasi tapi tidak harus betul-betul yang berkaitan dengan misalnya sangat teknis banget begitu, tapi ternyata ada isu-isu yang bisa diteliti dari kacamata komunikasi begitu, dan itu cukup membantu begitu. Jadi buat teman-teman tidak usah takut kalau buat magang di NGO begitu. Mungkin semacam saya minta ada Mas, kalau bahasa terlalu tipsnya itu terlalu teknis begitu ya. Tapi soal rekomendasi begitu ya Mas Udan sebagai pengajar di kampus Universitas Amikom ya teman-teman. Sekalian promosi juga. Nanti dapat baju kamu. Jadi tips atau semacam rekomendasi begitu buat teman-teman yang mau magang di NGO, sebenarnya apa yang perlu dipersiapkan begitu. Mungkin sedikit sudah sama dengan pertanyaan sebelumnya, tapi apa yang perlu dipersiapkan begitu menurut Mas Udan? Nah, persiapan pertama tidak dari mahasiswanya aja sebenarnya, tapi dari kampusnya. Nah, kampus mulai membangun link-link dunia pekerjaan, tidak hanya diarahkan ke corporate juga gitu, tidak hanya juga di pemerintahan gitu, atau mungkin dunia usaha gitu, tapi juga bidang-bidang yang lain di NGO gitu.
Nah, NGO itu menjadi salah satu alternatif pekerjaan profesional ya sesuai bidang ilmu, dan NGO bukan kemudian tidak profesional, kita pakai ilmu semua, teori kita terapkan di sini semua dari A sampai Z gitu. Kita harus menerapkan, karena kalau enggak trust kita enggak nganu. Nah, bedanya kita lebih ke ilmu-ilmu yang lebih praktis gitu. Artinya ke lebih praktis menjawab permasalahan yang dibutuhkan oleh pemerintah, usaha maupun sektor-sektor yang lain yang sesuai bidang masing-masing. Nah, tipnya pertama memang harus banyak komunikasi ya antara kampus dengan NGO gitu. Dan memang kalau kampus membutuhkan dunia itu harus memang mendekatkan. NGO bukan wajah yang serem kayak orang-orang yang selama ini lihat ya, seolah-olah kita wajah, enggak, kita terbuka terhadap semua pihak, karena pada dasarnya kita juga ingin melakukan perubahan sosial ya, benar. Baik itu lewat berbagai bidang yang kita tekuni masing-masing gitu. Nah, itu pertama ya, kampus artinya harus open minded, kampus harus open minded terhadap NGO ini apa gitu, karena NGO itu ada tingkatan-tingkatan ya, ada NGO lokal, ada NGO nasional. Bahkan internasional gitu. Tidak menutup kemungkinan di Indonesia itu NGO internasional juga banyak. Nah, kalau soal pasti ada pertanyaan kan yang karirnya di NGO seperti apa. Nah, ini belum tahu ini. Makanya di NGO itu kerja-kerja yang memang ya kita kadang-kala ukurannya bukan soal waktu dan jam, tapi output pekerjaan ya. Jadi kualitas, output, outcome yang kita kejarkan dampak sama output kan. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan soal salary ya. Nah, itu berbeda-beda tergantung di satu namaan kesepakatan kan sesuai bidang masing-masing kan. Kita kesepakatan, jadi bukan kemudian ditentukan gaji di awal, tidak. Jadi hampir NGO yang levelnya seperti satu nama kan kita udah coverage nasional maupun internasional ya. Jadi soal gaji itu udah kesepakatan gitu. Jadi bukan kemudian kita. Lalu untuk apalagi yang di Jakarta sana pasti banyak NGO internasional ya yang memang salary-nya memang luar biasa, pasti menjadi menarik gitu. Tapi jangan sampai ini hanya menjadi karena faktor ini, walaupun faktor ini menjadi kadang-kala pertanyaan yang paling puncak lah dari sebuah pertanyaan, karena yang dikejar itu kadang-kala karena NGO juga passion. Kalau teman-teman punya passion yang soal humanity, kemanusiaan, terhadap bagaimana melayani orang, pada saat yang sama Anda bisa berkarir di situ gitu. Lalu kemudian juga punya karir semilangnya, bisa kita ke NGO internasional, nggak menutup kemungkinan Anda juga bisa pekerjaannya di luar negeri juga gitu, dan di mana-mana gitu. Jadi seperti saya katakan, NGO kerjanya borderless gitu. Jadi kita kerjanya jejaring kita nggak hanya soal di lokal, nasional, tapi internasional. Jadi banyak pengalamannya situ, kita banyak belajar juga dengan pihak-pihak lain. Dan itu yang menarik, dan di NGO itu dinamis. Harus nggak kaku gitu. Nggak kaku dan harus ngupdate selalu bidang-bidang yang kita tekuni gitu. Dan kemudian kita harus ngupdate juga soal bagaimana perkembangan nasional, internasional seperti apa, karena itu bagian dari hal yang kita kerjakan gitu. Lalu kemudian hal yang mungkin perlu di open minded juga untuk mungkin pihak kampus, bahwa ya memang kalau di NGO kerjanya nggak rapi gitu, bukan kayak bukan kayak itu, bukan, tapi otaknya gitu, otak, dan memang kita harus benar-benar kreativitas gitu, kreatifmu seperti apa, karena dengan ide kreativitas itu yang memang kita jual. Tapi bukan berarti kita nggak tahu adab, enggak, kita juga harus menempatkan. Kita kalau ketemu dengan para pejabat atau bertemu di forum-forum resmi ya pasti menyesuaikan. Tapi kalau kerjanya di NGO itu informal, jadi cukup egaliter gitu. Banyak ya nggak terlalu birokratis, tapi yang jelas setiap orang yang di NGO itu punya target tertentu. Setahun dia harus key performance indikatornya apa yang dia lakukan, dan ada level-levelnya juga gitu. Jadi dia memang harus multi talenta juga gitu, di samping karena kerja kita di publik sebenarnya, walaupun di kantor tapi kerjanya di publik kan, kita istilahnya menjawab permasalahan publik gitu. Ya hampir seperti pejabat lah, tapi kita pejabat NGO. Karena apa? Kita sama pekerjaannya. Misalnya soal menyelesaikan masalah politik, pemerintahan, hampir sama dengan pekerjaan pemerintah. Cuman kita kan informal gitu, tapi soal otoritas tetap di pemerintah. Cuman
kita punya kompetensi yang memang itu yang harus dilakukan oleh pemerintah misalnya seperti itu gitu. Misalnya mengelola desa, mengembangkan desa digital. Harusnya kan pemerintah itu. Tapi kan kita melakukan itu, berarti kan kita yang meliding gitu. Tapi bukan yang punya otoritas untuk peraturan. Nah, di situ. Jadi di kerja-kerja di NGO memang kita sifatnya memberikan semacam ide-ide baru ataupun cara-cara baru yang memang tidak setiap istilahnya yang dikerjakan di lapangan itu pihak yang mengerjakan tahu gitu. Misalnya soal digitalisasi desa di Sumba itu. Nah, kita full of expert gitu. Artinya kita penuh keahlian baik itu dalam maupun yang kita hire untuk mengerjakan bersama di situ. Nah, NGO cepat karena apa? Karena ya sudah terencana gitu pekerjaan itu dan ada penanggung jawab, ada manajer program. Jadi output maupun produk yang kita kerjakan ini jelas karena tanggung jawabnya juga jelas gitu. Jadi semacam ini ya Mas, kalau saya tangkap secara sederhana gitu ya Mas. Ini ada sebuah program dari pemerintah gitu ya Mas ya. Kemudian ya NGO ini sebenarnya pihak yang paling dibutuhkan untuk bisa realisasi gitu karena misalnya yang pembuat kebijakan gitu belum tentu mereka yang harus melaksanakan gitu dan NGO berada di situ semacam ya kembali lagi soal kolaborasi gitu ya Mas. Kolaborasi seperti itu. Jadi memang ya NGO itu ya jalan tengahnya problem sosial karena misalnya soal kemiskinan, Satu Nama dulu ya juga menyelesaikan masalah-masalah itu ya, soal kemiskinan, soal kekeringan, kita menjalankan pipanisasi dan lain-lain. Nah, ya memang ada pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan tapi dikerjakan oleh NGO karena NGO itu seperti saya katakan tadi dia memang berjalan di tengah tadi gitu. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kita melakukan. Apa yang sudah dilakukan dan memang itu memang butuh kolaborasi ya kita kolaborasi dan yang belum dilakukan kita sudah mengawali gitu. Misalnya soal ODGJ yang kita lakuin gitu untuk merawat para ODGJ yang memang kita mengawali juga kan istilah sejak awal dari dulu gitu. Jadi memang sangat kaya buat sobat cerdas ya soal magang di NGO buat mahasiswa atau kemudian yang mungkin sudah selesai kuliah tapi pingin mencari pengalaman begitu ya. Jadi penting begitu. Tapi ternyata ini Mas Sudan, kita sudah terbatas dengan waktu begitu. Oke. Ya, tapi saya mungkin minta semacam closing statement. Biasanya kalau tamu di cerdas itu closing statement yang mungkin ringkas begitu buat sobat cerdas yang mendengar podcast kita. Mungkin arahnya ke kamera tidak apa-apa Mas Sudan. Khususnya soal mahasiswa yang mau magang di NGO. Sedikit aja begitu. Hai sobat cerdas mahasiswa Indonesia, salam mahasiswa gitu. Nah, hari ini tema menarik mengenai magang di NGO. NGO menjadi kata asing buat para mahasiswa ya, mungkin juga buat kampus. Tapi sebenarnya NGO itu makhluk yang sama dengan yang lain gitu. Nah dia cuman bidang kerjanya itu kita macam-macam. Jadi teman-teman yang punya passion terhadap soal kemanusiaan, soal lingkungan, soal hal-hal yang bekerja borderless tanpa batas waktu, batas wilayah, NGO menjadi salah satu bidang yang cukup menarik untuk bisa Anda dalami melalui magang tersebut. Nah, magang di NGO itu full pengalaman gitu dan Anda juga akan bentuk teman-teman baru gitu dan juga punya sebuah relasi yang luas gitu karena kerja di NGO buat mahasiswa hari ini ya bukan kerja-kerja yang dia kemudian seolah-olah bukan bidang yang tidak penting gitu, tapi NGO itu bidang yang cukup penting, cuman informasi tentang NGO ini yang masih kurang. Jadi closing statement saya yakni memang dari kampus atau dunia pendidikan memang harus banyak mengekspor tentang dunia NGO. Semua bidang ada gitu, dari bidang yang sosial sampai bidang yang paling teknis itu semua NGO ada dan di setiap kota pasti ada, apalagi nasional. Nah, teman-teman ingin mendalami lalu kemudian menguji ilmu Anda, teori Anda harus memang di NGO ini salah satu bidang yang bisa Anda tekuni. Oke, terima kasih Mas Sudan. Saya mungkin tidak menyimpulkan lagi karena sudah sangat apik dan sangat padat closing statement dari Mas Sudan. Terima kasih Mas Sudan sudah menyediakan waktu begitu di sela-sela ngajarnya ya untuk datang ke Cerdas. Begitu kita doakan semoga Mas Sudan tetap semangat dan tepuk tangan dulu untuk kehadirannya di Cerdas. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode lain dengan obrolan yang mungkin soal Timor Leste atau apa gitu ya. Mungkin ya, tapi hari ini khusus soal magang di NGO.
Terima kasih Mas Sudan sekali lagi, dan buat sobat-sobat cerdas yang sudah menonton, dan channel ini pasti selalu penting buat Anda. Makanya Anda harus like, comment, dan subscribe supaya tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. See you in the next episode.